Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi sama aku, Ivan Margiati. Oke, kali ini kita masih akan latihan soal atau tryout untuk tata naskah dinas ya teman-teman. Bagi teman-teman yang daftar CPNS di tahun 2024 ini. Sebenarnya soal CPNS dan P3K untuk jabatan arsiparis itu sama ya teman-teman. Jadi untuk di tahun 2024 ini aku fokuskan dulu ke CPNS. Nah, di tahun ini banyak banget nih lowongan untuk formasi arsiparis. Boleh teman-teman cari informasi. Ada di kemarin aku lihat di Kejaksaan ada arsiparis terampil dibutuhin 980-an ya teman-teman, hampir 1000 kurang sedikit. Untuk arsiparis ahli juga dibutuhin banyak banget, kemarin ratusan juga. Nah, saran aku mulai dari sekarang teman-teman silahkan belajar SKD terlebih dahulu. Terus kemudian teman-teman juga harus persiapin dari sekarang untuk SKB-nya atau seleksi kompetensi bidang. Kalau teman-teman daftar arsiparis, berarti soal-soal SKB yang akan keluar nanti adalah tentang kearsipan. Yuk langsung aja kita latihan soal, nggak usah lama-lama. Soal yang pertama, lambang negara atau logo sebagai tanda pengenal atau identifikasi yang bersifat resmi ditempatkan pada bagian titik-titik. A. Atas kepala surat, B. Bawah kepala surat, C. Samping kepala surat, atau D. Tengah kepala surat. Ini soal yang termudah ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang sudah bekerja, itu pasti tahu nih lambang negara atau logo itu tempatnya ada di mana. Jawaban yang tepat adalah yang C. Samping kepala surat. Nah, ini aku kasih contoh untuk logo itu biasanya berada di sebelah kiri atau di samping, tapi bukan kiri ya teman-teman. Kalau kiri tak lihat dari depan, tapi kalau dari suratnya berarti dia berada di sebelah kanan dari nama lembaga, jalan, telepon, alamat ya teman-teman. Yang jelas di bawah nama lembaga pasti ada alamatnya. Nah, logonya itu ada di samping sebelah kanan. Oke, next soal nomor 2. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia yang mengatur tentang pedoman tata naskah dinas yaitu A. Peraturan ANRI nomor 5 tahun 2021. Nah, buat teman-teman yang masih awam banget, ANRI itu apa sih Kak? ANRI itu adalah Arsip Nasional Republik Indonesia. Karena banyak kualifikasi pendidikan untuk formasi arsiparis itu di luar kualifikasi pendidikan kearsipan. Jadi banyak teman-teman yang kuliahnya bukan di bidang kearsipan tapi bisa daftar sebagai arsiparis. Nah, di sini aku jelasin dulu, ANRI itu adalah Arsip Nasional Republik Indonesia. Jadi itu instansi pembinanya kearsipan itu adalah ANRI ya, teman-teman. B. Peraturan ANRI nomor 1 tahun 2023. C. Peraturan ANRI nomor 4 tahun 2021, atau D. Peraturan ANRI nomor 6 tahun 2021. Oke, teman-teman silahkan pelajarin. Kalau tentang tata naskah dinas itu pasti ada peraturannya. Ya, silahkan teman-teman boleh download di Google, silahkan ketik aja di situ, atau bisa download di JDIH-nya ANRI. Di situ banyak banget peraturan, banyak materi yang teman-teman bisa pelajari. Jawab dulu nih, jawaban yang tepat yang mana nih teman-teman? Yaps, jawaban yang tepat adalah yang A. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia nomor 5 tahun 2021. Tak kasih pembahasannya ya teman-teman. Kalau untuk B, peraturan ANRI yang nomor 1 tahun 2023 ini itu membahas tentang pedoman autentikasi arsip statis. Boleh teman-teman download ya. Kemudian untuk peraturan ANRI nomor 4 tahun 2021 itu mengatur tentang pedoman penerapan sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi. Kemudian yang ketiga, peraturan ANRI nomor 6 tahun 2021 itu membahas tentang pengelolaan arsip elektronik. Oke, next soal nomor 3. Pemberian kewenangan penandatanganan surat biasanya diberikan kepada bawahannya. Maka dalam naskah dinas dilakukan oleh bawahan dan atau pejabat lain yang diberi kewenangan. Pemberian kewenangan secara hierarkis dalam struktur organisasi yang berada satu tingkat di bawah pejabat yang memberikan kewenangan menggunakan titik-titik. Ngos-ngosan ya teman-teman bacanya. Kayak aku kurang ngasih tanda baca di sini ya. A. AN, B. UB, C. AI, atau D.
D. PLT. Nah, ini juga ada materi di tata naskah dinas, teman-teman wajib tahu untuk materi ini. Jawaban yang tepat adalah yang A. Atas nama atau AN. Tak kasih pembahasannya, untuk pemberian kewenangan penandatanganan surat itu biasanya diberikan kepada bawahannya. Maka dalam naskah dinas dilakukan oleh bawahannya dan atau pejabat lain yang diberi kewenangan akan menggunakan nih, ada istilahnya ya teman-teman, AN itu A titik N titik itu adalah atas nama, dan huruf A dan N-nya itu diketik atau ditulis dengan menggunakan huruf kecil ya teman-teman. Yang kedua adalah untuk beliau atau UB. Nah, untuk beliau ini huruf U dan B-nya ditulis dengan menggunakan huruf kecil, dan itu ada titiknya ya teman-teman, diingat-ingat U titik B titik seperti AN tadi ya. Terus kemudian yang ketiga adalah ad interim atau biasa disingkat AI. Kalau AI ini hurufnya sama nih, A dan I ditulis menggunakan huruf kecil dan menyatu teman-teman, tidak menggunakan titik seperti penulisan pada AN dan UB tadi, serta ditulisnya itu di belakang jabatan yang akan menandatangani naskah dinas yang dibuat atau dimaksud. Kemudian yang keempat itu ada PLT, ada PLH, ada PJ. Nah, kalau ini ditulis di depan nama jabatan yang menjadi kewenangannya. Contoh banyak banget kan, kayak PLT wali kota, PJ bupati, terus PLH bupati, PLH wali kota mana, kayak gitu. Nah, itu kan ditaruhnya di depan. Oke, next soal selanjutnya. Form isian atau kartu untuk mencatat surat-surat masuk atau keluar yang tergolong dalam surat penting dan berfungsi sebagai alat penyampaian surat dan penemuan kembali arsip disebut titik-titik. A. Accession list, B. Accession book, C. Tickler file, atau D. Filing cabinet. Nah, dari soalnya sebenarnya ketahuan ya teman-teman, ada kata kartu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk jawaban yang tepat adalah yang B, accession book. Teman-teman harus pelajarin juga apa itu accession book. Tak kasih pembahasannya. Yang pertama nih teman-teman, accession list itu adalah daftar tambahan tapi untuk perpustakaan ya teman-teman, ini bukan di bidang kearsipan. Untuk accession book itu adalah kartu untuk mencatat surat masuk atau keluar yang tergolong dalam surat penting. Nah, itu masuk dalam accession book. Kalau untuk tickler file itu adalah semacam kotak yang digunakan untuk menyimpan kartu kendali dan kartu pinjam arsipnya. Jadi kalau tickler file itu tempat untuk menyimpan kartunya ya teman-teman. Kalau accession book tadi kan kartunya yang digunakan untuk mencatat surat masuk, surat keluar yang tergolong dalam surat penting. Kalau untuk filing cabinet adalah tempat untuk menyimpan folder yang telah berisi lembaran-lembaran arsip bersama guide-guide-nya. Ini aku tambahin pengertian dari rak arsip atau lemari arsip sekalian ya teman-teman. Sedangkan untuk rak arsip atau lemari arsip adalah semacam rak berpintu yang terdiri dari sub atau baris yang dipergunakan untuk penyimpanan arsip. Nah, ini udah aku kasih pembahasan satu-satu ya teman-teman. Silahkan teman-teman kalau pengen belajar lagi boleh tuh download di Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009. Di situ banyak banget pengertian-pengertian di bidang kearsipan juga ada. Next, soal nomor 5. Istilah korespondensi dalam instansi pemerintahan sering disebut titik-titik. Nah, hati-hati ya teman-teman dengan soal seperti ini dan opsi jawaban ini. A. Tata kearsipan, B. Tata persuratan, C. Naskah, atau D. Tata usaha. Jawaban yang tepat adalah yang B. Tata persuratan. Jadi istilahnya korespondensi itu adalah persuratan atau surat menyurat. Next, soal nomor 6. Sasaran dibuatnya tata naskah dinas adalah titik-titik. A. Meningkatkan daya guna dan hasil guna secara berkelanjutan dalam penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan. B. Menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan utuh. C. Memenuhi autentisitas dan reliabilitas arsip.
D. Mewujudkan arsip sebagai tulang punggung manajemen penyelenggaraan negara, memori kolektif bangsa, dan simbol pemersatu bangsa dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, jawabannya yang mana nih teman-teman? Sasaran dibuatnya tata naskah dinas. Yaps, jawabannya adalah yang A. Meningkatkan daya guna dan hasil guna secara berkelanjutan dalam penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Ini aku kasih sasaran dibuatnya tata naskah dinas ada 5 ya teman-teman. Yang pertama opsi jawaban A tadi. Kemudian yang kedua itu adalah untuk menciptakan keseragaman. Jadi adanya tata naskah dinas itu untuk menciptakan keseragaman baik yang berkaitan dengan teknis maupun prosedural penyelenggaraan tata naskah. Kemudian yang ketiga, untuk menunjang kelancaran komunikasi kedinasan dan kemudahan dalam pengendalian pelaksanaannya. Yang keempat, mewujudkan keterpaduan tata persuratan dinas atau tata naskah dinas dengan tata kearsipan yang semakin berdaya guna dan berhasil guna. 5. Mencegah dan mengurangi terjadinya kesimpang siuran, tumpang tindih, salah tafsir, dan pemborosan dalam komunikasi kedinasan. Soal nomor 7. Di bawah ini yang termasuk naskah dinas pengaturan adalah A. Surat keputusan, B. Surat edaran, C. Surat perintah, atau D. Surat tugas. Jawaban yang tepat adalah yang mana nih teman-teman? Yang termasuk ya, bukan kecuali loh ini soalnya. Yang termasuk naskah dinas pengaturan adalah yang B. Surat edaran. Jadi naskah dinas pengaturan itu adalah naskah dinas yang bersifat mengatur dalam pelaksanaan kegiatan organisasi. Naskah dinas pengaturan antara lain ada 5 nih teman-teman, tak kasih contoh 5. 1. Peraturan, 2. Pedoman, 3. Instruksi, 4. Prosedur tetap, dan 5 adalah surat edaran. Oke, semangat. Soal nomor 8. Salah satu persyaratan pembuatan surat yaitu kertas surat harus standar, berarti memenuhi syarat sebagai berikut kecuali A. Warna kertas bebas, B. Keasaman kertas atau pH, C. Jenis, D. Segi ukuran kertas. Kecuali ya teman-teman, syarat pembuatan surat kecuali. Jawaban yang tepat adalah yang A. Warna kertas bebas. Mari kita bahas bersama-sama untuk pembahasan nomor 8 tentang kertas ya teman-teman. Jadi untuk surat itu kertas ada syaratnya ya teman-teman. Yang pertama dilihat dari ukurannya. Surat, memorandum, laporan, hasil cetak atau print out itu menggunakan kertas berukuran A4. Naskah arahan atau direktif itu beda teman-teman, ukuran kertasnya adalah C4. Nah untuk kualitas kertasnya, khusus jenis surat yang dirancang berjangka simpan permanen, kualitas kertas harus bebas asam dan bebas lignin dan memiliki pH 7. Warnanya juga harus putih, beratnya 60 sampai 80 gram. Contoh nih, kertas untuk arsip permanen adalah menggunakan kertas Concord atau Converor. Kemudian ada juga untuk kriteria warna kertas. Nah, warna kertas untuk menulis surat adalah berwarna putih. Nah, kertas warna lain hanya cocok untuk tembusan surat. Ada juga untuk disposisi ya teman-teman, itu biasanya kertasnya juga tidak berwarna putih. Jadi itu hanya untuk surat lain, bukan untuk surat kedinasan. Misal buat tembusan, buat kertas disposisi kayak itu. Nah, itu baru kertas berwarna. Kemudian nama kertasnya itu biasanya yang digunakan adalah Union Skin, HVS, Durslach, dan kertas buram. Tapi sekarang kertas buram memang udah mulai jarang dipakai ya teman-teman. Oke, next selanjutnya soal nomor 9. Kegiatan saling berkirim surat oleh perseorangan atau oleh organisasi disebut A. Manajemen kearsipan, B. Manajemen formulir, C. Naskah dinas, atau D. Korespondensi. Jawaban yang tepat yang mana nih teman-teman? Jawabannya adalah yang D. Korespondensi. Seperti yang aku jelasin di awal tadi ya teman-teman, intinya tentang surat menyurat itu baik organisasi maupun pribadi itu dinamakan korespondensi.
Semangat, soal nomor 10, soal terakhir. Pelimpahan wewenang penandatanganan surat hanya dapat dilakukan oleh titik-titik. A. Pejabat struktural yang setingkat pangkat dan golongan. B. Pejabat struktural yang berada di bawahnya. C. Pejabat fungsional yang berada di unit kerjanya. Atau D. Pejabat struktural yang berada di atasnya. Hati-hati teman-teman, untuk opsi jawaban seperti ini menjebak ya, dan teman-teman butuh konsentrasi ya, konsentrasi full. Nah, untuk jawabannya yang mana nih teman-teman? Sama-sama ada pejabat struktural. Kalau pejabat fungsional enggak ya teman-teman, itu salah. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D, pejabat struktural yang berada di atasnya. Jadi pelimpahan wewenang itu dilakukan oleh pejabat struktural yang ada di atasnya. Dari pejabat struktural yang di atas memberikan pelimpahan wewenang ke pejabat struktural di bawahnya. Kayak gitu ya teman-teman. Oke, semoga video ini bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Untuk part 2 ini, tryout tata naskah dinas part 2 ini aku bikin sama 10 soal setiap partnya. Nanti insya Allah akan aku bikin lagi di part 3 dengan contoh 10 soal lagi. Masih tentang tata naskah dinas untuk teman-teman yang daftar formasi Arsiparis. Silahkan teman-teman persiapkan diri dari sekarang. Dan jangan lupa ya teman-teman, untuk teman-teman yang daftar kearsipan, untuk yang daftar Arsiparis dan bukan dari kualifikasi pendidikan kearsipan, jangan patah semangat karena banyak teman-teman yang sharing mereka bukan dari jurusan kearsipan tapi mereka lolos jadi Arsiparis sekarang. Semangat teman-teman, terima kasih udah melihat video aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.